Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat sore kepada seluruh penonton setia dari podcast kami dalam kegiatan ngaji sore bersama Setik Miftahul Huda Rawalo Banyumas. Alhamdulillah telah membersamai kami Bapak Kiai Muhammad Rifki Ridho LC BSc MH Al-Hafidh. Selamat sore Pak Rifki. Selamat sore juga Pak Mahfud. Fi sihatin wa afiatin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan pada sore hari ini kita akan membawakan tema dengan tema menjaga kesehatan saat berpuasa di bulan Ramadan. Mengapa tema ini menjadi sesuatu yang menarik? Karena seringkali kita ketahui Pak Rifki, kalau orang berpuasa biasanya kalau mulai buka itu biasanya kalap. Kalap apa saja itu dimakan dan ternyata itu juga menjadi tidak baik. Lah bagaimana agama melihat orang-orang yang kalap saat berpuasa atau saat berbuka ataupun orang yang juga tidak perhatian ketika saat sahur? Apa saja yang saat sahur yang harusnya dikonsumsi sehingga tubuh kita dari sahur sampai berbuka itu tetap terjaga dan fit. Kami persilakan kepada Pak Rifki, monggo. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaitannya tentang menjaga kesehatan pada saat kita berpuasa, Pak Mahfud. Sebenarnya antara kesehatan dan puasa ini adalah sesuatu yang sejalan. Maksudnya sejalan ini kan dengan puasa sebenarnya kita bisa jadi sehat. Artinya salah satu cara untuk membuat diri kita ini menjadi sehat ini tentunya dengan cara puasa. Nah, ini kan pernah dikatakan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan sumu tasihhu. Kata beliau, puasalah kalian semuanya, maka kemudian kalian semuanya akan menjadi sehat. Lalu kemudian muncul pertanyaan, ada kok orang puasa tapi bukannya sehat, malah kemudian jatuh sakit. Ini masalahnya di mana? Ini kan yang perlu kita cari. Jadi sebenarnya ini puasa yang kita pahami saat ini terkadang orang memahaminya ini tidak seperti puasa yang memang diharapkan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian puasa itu bisa memberikan dampak kesehatan bagi kita semuanya. Ini makanya kita harus paham betul apa sih sebenarnya tujuan utama daripada puasa. Kalau kita lihat literasi daripada para ulama kita ini kan, puasa ini salah satu tujuan utamanya diantaranya adalah kasrus sahawat. Jadi melemahkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Berbicara tentang nafsu ini kan banyak kan. Meskipun kemudian sumber utamanya yang pertama ini adalah perut, kemudian yang kedua ini adalah kemaluan kita. Karena memang sumber hawa nafsu yang pertama itu adalah perut, maka solusinya bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu tersebut? Ini tentunya caranya adalah dengan mengurangi makanan yang masuk ke dalam perut kita. Maka dari sini nanti kita paham. Jadi puasa yang kemudian memberikan dampak kesehatan itu puasa yang seperti apa? Ini yang pertama, ini perlu diperhatikan bahwasanya puasa ini bukan merubah jadwal makan ataupun merubah pola makan kita. Tidak. Jadi kalau puasa itu dimaknai sebagai merubah jadwal makan, kita nanti yang biasa sarapan jam 8 kemudian digeser sebelum subuh. Apa yang kita makan di jam 8 kemudian kita makan sebelum subuh. Ini kalau kemudian kita pahami puasa sebagai upaya puasa ini menggeser jadwal makan. Nah, lebih parah lagi kalau puasa ini menggeser jadwal makan siang dicampur dengan makan malam. Makanya kasusnya tadi ketika jenengan bertanya Pak Mahfud. Jadi ketika buka puasa akhirnya kalap gitu kan. Apa saja masuk perut. Ini mindset orang yang ketika berpuasa ini puasa ini hanya sekedar menggeser jadwal makan. Jam 12 biasa makan bakso, jam 1 makan es teh manis, minum es teh manis atau makan makanan ringan yang lainnya. Sore makan makanan berat ditambah cemilan yang lainnya. Ketika datang waktu maghrib dikumpulin semua jadi satu di meja, masuk ke dalam perut. Sakit perut itu. Sakit perut jadinya.
Nah, ini karena kita masih memahami bahwasanya puasa ini sekedar menggeser jadwal makan. Tetapi kalau kemudian puasa ini kita pahami sebagai upaya untuk mengurangi jumlah makanan yang masuk ke dalam perut kita, maka kan kita sahur juga secukupnya, tidak perlu berlebihan, hanya untuk mengambil keberkahan, gitu kan. Kata Kanjeng Rasul kan, kita sahur itu kan untuk mengambil keberkahan dan juga punya niat agar ini minimal bisa menjadi ganjal ketika kita puasa di siang hari. Ini kan prinsip daripada sahur demikian. Ketika buka juga demikian. Kita buka ini bukan berarti kayak tadi kalap apa saja dimakan, tidak. Kita buka ini yang satu untuk mengikuti sunnah Nabi, kemudian yang kedua hanya sekedar untuk menambah energi yang kita perlukan untuk melakukan ibadah di malam harinya. Jadi kita makan secukupnya ketika buka. Makanya kan kalau kita lihat sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau buka puasa kan sederhana sekali, dengan 3 kurma, habis itu kalau enggak air putih, selesai kan. Kemudian baru sebelum melaksanakan sholat tarawih bisalah ditambahi dengan makanan berat secukupnya. Ini kan ala Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita puasanya dengan cara yang seperti itu, Pak Mahfud, jadi sahurnya juga secukupnya untuk mengambil keberkahan, bukanya juga secukupnya hanya untuk mengikuti sunnah Nabi ya, dan untuk menambah minimal energi kita untuk beribadah. Kalau semacam itu puasa memberikan dampak luar biasa bagi diri kita. Makanya apa yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu, itu nanti akan terwujud. Nah, jadi kalau misalkan ada orang puasa bukannya nambah sehat tapi nambah sakit, berarti orang tersebut yang belum bisa memaknai hakikat puasa yang sejatinya. Jadi semacam itu, Pak Mahfud. Terima kasih, Pak. Ini menarik. Kata Nabi itu, bersahurlah maka kalian akan mendapatkan keberkahan, atau sahur itu ada keberkahan. Apa kaitannya sahur dengan keberkahan itu, Pak Yai? Gitu. Ini bagus-bagus sekali apa yang ditanyakan. Berkah itu kan tambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Pokoknya segala sesuatu yang kemudian memberikan tambahan kebaikan bagi kita, bagi orangnya, maka itu berarti ada nilai keberkahan. Tambahnya kebaikan, indikator kalau di situ ada keberkahan. Nah, kalau kaitannya dengan tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Jadi sahurlah kalian semuanya karena di dalam sahur ada keberkahan. Karena secara manusiawi itu, kalau dilihat daripada unsur kemanusiaan kita, orang kalau misalkan puasa tetapi tidak sahur nanti kan jadinya lemes. Nah, kalau lemes kan tidur terus. Jadi harusnya yang di siang hari ini kan bisa baca Quran, kemudian di siang hari bisa aktivitas. Karena memang tidak sahur, lemes, tidur terus. Antara tidur sama melakukan aktivitas ibadah yang lain, ini kira-kira bagus yang mana? Ini kan bagus ibadah yang lain. Makanya hubungan antara keberkahan dengan sahur itu di situ. Maka ketika kita sahur, minimal di siang hari kita punya energi. Nah, ketika energi kita ada kan kemudian untuk melakukan hal-hal yang positif, nuansa ibadah dan lain sebagainya itu akan menjadi ringan. Tapi kalau kita nggak sahur, kepenginnya tidur terus, ya itu kan berarti di situ nggak ada tambahnya kebaikan. Ya meskipun tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi kan ada ibadah yang jauh lebih baik gitu dari segi kualitasnya. Menghilangkan daripada gitu. Daripada itu. Tapi itu hubungannya memang di situ, Pak Mahfud. Saya kira itu hubungannya. Jadi nanti keberkahan itu akan berwujud menjadi tindakan-tindakan positif seperti betul itu. Sekali. Oke. Berikutnya Pak Yai Rifki. Berpuasalah maka kita akan menjadi sehat. Sementara kalau kita pahami itu puasa itu kan membuat kita lemes, terus bikin kita aktivitas, hampir semua aktivitas itu menjadi berkurang dan macam sebagainya, utamanya dalam bentuk pekerjaan. Lah, ini agar pekerjaan kita itu tidak, istilahnya dengan alasan berpuasa pekerjaan kita menjadi tertunda-tunda, ini seperti apa kiat-kiatnya, Pak Yai? Saya kira ya orang yang mengatakan bahwasanya dengan berpuasa kok kemudian beberapa aktivitas kita tertunda, menurut saya ini orang yang terbangun sugesti kalau puasa itu bikin lemes. Ya, gitu. Satu hal yang menarik yang perlu kita catat semuanya,
ini kisah memang masyhur. Bagaimana kisah terjadinya perang Badar. Ghazwatu Badril Kubra di masa baginda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menariknya kan terjadi di tanggal 17 bulan Ramadan. Artinya aktivitas perang yang memang butuh energi yang besar-besaran saja bisa dilaksanakan dalam keadaan berpuasa, dan justru sahabat kan menang waktu itu. Maka asumsi-asumsi yang mengatakan bahwasanya puasa ini kemudian menjadikan kita lemes, ya kalau menurut saya ini hanya sekedar sugesti saja. Nyatanya kalau kita memang dari sejak awal itu senang beraktivitas dan lain sebagainya, tidak merasakan itu. Nah, bisa jadi ini orang yang kemudian merasakan puasa lemes itu memang semasa hidupnya itu jarang puasa sunnah. jadi lemes. Malas bawaan itu ya Pak. Iya betul. Jadi ini karena orang yang kemudian jarang puasa sunnah, sekali puasa itu jen lemesnya orang karuan. Atau bisa jadi orang yang kemudian dia itu senang puasa, sekali puasa itu tidurnya bangkong. Kalau bahasanya santri itu bangkong. Dari subuh sampai maghrib. Sampai maghrib. Ya. Sampai sholatnya kadang-kadang dikodo. Ini kan luar biasa ada manusia-manusia yang semacam itu. Puasa tapi mengkodo sholat ini ya Pak ya. Jadi itu nih Pak Mahfud ya. Jadi asumsi yang mengatakan puasa itu bikin lemas, kemudian puasa itu kemudian mengurangi aktivitas kita jadi tidak maksimal, saya kira ini bisa terbantahkan dengan kasus perang Badar baginda Kanjeng Rasul beserta dengan para sahabatnya. Itu hujah lah, argumentasi yang cukup kuat itu yang mematahkan asumsi puasa ini bikin lemes. Kalau misalkan bikin lemes, tapi kan lemesnya lemes wajar, nyatanya masih bisa jalan, nyatanya nggak sampai pingsan, sore-sore malah semangat cari takjil kan, itu kan berarti semangat luar biasa. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Yai bisa sedikit menggambarkan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, entah itu yang ada pada riwayat-riwayat hadis ataupun cerita-cerita tentang bagaimana Nabi itu melewati puasa itu sendiri antara ba'da subuh sampai waktu maghrib itu. Apa saja sih aktivitas yang dilakukan oleh Nabi? Kira-kira gambarannya. Oke. Garis besarnya demikian. Nabi itu manusia biasa seperti kita. Jadi garis besarnya itu artinya Nabi itu ya terkadang ibadah, terkadang tidak ibadah. Normal lah seperti kita manusia biasa. Makanya kan Kanjeng Nabi itu kan kemudian paling tidak suka kalau ada orang itu tabatul. Tabatul itu uripe ibadah tok. Nabi kan tidak begitu suka. Ada orang puasa terus dia ditegur betul oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kasusnya Salman Al-Farisi itu kan yang kemudian senang puasa tahun-tahunan, ya ini kan kemudian ditegur oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, saya ini nabi tapi saya juga kadang puasa kadang tidak. Nah, poin besarnya bahwasanya Nabi itu kan melewati hari-hari bulan Ramadan ini sebenarnya normal-normal saja. Hanya saja kemudian ada beberapa amal-amalan yang kemudian menjadi prioritas. Salah satunya yang paling masyhur ini setiap datang bulan Ramadan ini kan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mudarosah Quran dengan malaikat Jibril. Nah itu yang kemudian paling masyhur. Jadi setiap bulan Ramadan itu setoran malaikat seperti Jibril. Itu, gitu? Iya, makanya sekarang kenapa bulan Ramadan itu tadarus itu kemudian rame itu diantara booming itu karena memang sunnah nabinya memang demikian. Ya kan selainnya itu ya normal seperti sholat raweh, sholat sunnah yang lainnya itu seperti sholat tahajud karena itu kan wajib bagi Kanjeng Nabi dan lain sebagainya itu normal. Artinya masih dalam tatapan normal kalau ibadah-ibadah yang lain. Tetapi kalau yang paling prioritas ini adalah mudarosah Quran dengan malaikat Jibril. Ini salah satu aktivitas yang paling menonjol dari sosok baginda Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun semua aktivitas Nabi ini ya terbilang ibadah gitu. Karena khidmah untuk agama ini dan juga untuk umat Islam ini aktivitasnya Kanjeng Nabi. Oke, Pak Yai. Sebelum kita tutup Pak Yai, ini biasanya kan kalau ada orang mengasumsikan itu kalau berbukalah dengan yang manis-manis. Kalau zamannya Nabi jelas itu kurma karena memang di sana tumbuhnya kurma. Apakah kita boleh mengganti yang manis-manis itu di sini? Karena kan kalau di sini tidak semua orang mungkin menganggap kurma di sini barang mahal. Apakah bisa mengganti dengan kolak ataupun madu ataupun manis-manisan yang lain yang mudah untuk kita cari dan semua orang itu bisa menjangkau seperti itu Pak ya? Oke.
Memang betul kalau kurma ini memang sesuatu yang lumrah di kalangan orang Arab, tetapi kan bisa jadi tidak lumrah di selain Arab. Iya. Ya kan? Meskipun sekarang kemudian bisa lah. Dimanapun ada. Dimanapun ada. Tapi kan tidak semua orang kemudian ketika ada mampu untuk membeli. Nah, terkait dengan berbuka puasa dengan yang sunnah-sunnah ini tidak sebatas dengan kurma. Artinya bisa digandingkan dengan sesuatu lain yang manis. Hanya saja kemudian yang paling utama tetap kurma. Oh, seperti Jadi itu. yang afdol itu adalah kurma, tetapi kemudian bisa digantikan dengan sesuatu yang lain yang kemudian manis. Itu. Apapun itu wujudnya, tetapi kalau yang paling utama tetap kurma. Sama seperti orang siwakan lah kan. Iya. Bagusnya kan pakai utamanya kan pakai kayu arok. Kalau nggak ada kan bisa ganti kita pakai pasta gigi. Jadi kalau dari kesunahannya dapat, apapun itu wujudnya, mau pakai kolak, mau pakai apalagi yang manis-manis lah. Tetapi kalau dari segi keutamaan tetap kurma ini paling utama. Kenapa? Karena ini ittibaan bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti secara langsung sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau boleh kita bandingkan, ini bedanya hanya di besaran pahalanya saja itu. Oh, itu pengaruh Pak. Pengaruh. Oh, Jadi pengaruh. karena yang mengikuti sunnah Nabi secara plek pahalanya jauh lebih besar daripada kemudian mengikuti sunnah Nabi dari sisi esensialnya saja. Ya tadi kurma manis, ngikutin kurmanya plus manisnya sama ngikutin manisnya saja, ini kan beda. Itu. Jadi yang pertama itu benar-benar ittiba. Ini ada apa ya? Ada keutamaan tersendiri tentunya. Tapi secara sunnah dapat juga kita dengan sesuatu yang manis lainnya. Oke, terima kasih. Pesan-pesan terakhir Pak Yai, pesan-pesan sebelum kita tutup podcast pada sore hari ini untuk para penonton yang melihat ngaji sore Setik Miftahul Huda ini agar bisa melewati puasa ini yang tadi disebutkan sahur membawa keberkahan sampai datangnya buka pun tidak menjadikan kita kalap. Bagaimana tips-tipsnya agar kita bisa melewati ini semuanya? Sederhana sekali ya tip kita, bahkan bukan hanya di dalam ibadah, bukan hanya di dalam ibadah puasa maksud saya, tetapi di dalam semua ibadah. Kuncinya kalau kita mau melaksanakan ibadah itu enjoy saja itu. Enjoy ya Pak? Iya, maksudnya enjoy ini jangan berharap lebih dari ibadah yang kita lakukan. Ini kan sebenarnya tidak baik juga. Nanti ikhlasnya jadi hilang. Jangan-jangan kita semangatnya hanya di bulan Ramadan toh. Hanya di bulan Ramadan. Maksudnya enjoy saja, tetapi meskipun kita enjoy, yang paling kita perhatikan ini adalah ketentuan-ketentuan di dalam pelaksanaan puasa itu, mulai dari syarat, rukun, terutama kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini kalau di dalam ibadah puasa. Kalau di dalam ibadah yang lainnya sama, enjoy saja kita beribadah, tetapi tetap prosedural lah. Kalau prosedural itu syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan lainnya itu yang kemudian kita sempurnakan. Paling kita maksimal itu. Karena kita tidak bisa mengasumsikan pahalanya ini dapat atau enggak bisa. Apalagi puasa kan. Jawabannya kan sederhana, as-saumu li wa ana ajzibi. Artinya kan sebenarnya hadis itu bilang urusan pahala itu urusanku kata Allah. Kamu enggak usah mikir itu. Yang kamu pikir puasa saja yang enjoy. Jauhi segala sesuatu yang membatalkan puasa, sempurnakan rukun-rukun puasa serta syarat dan ketentuannya. Itu saja Pak Mahfud, sederhana lah menurut saya. Terima kasih, menarik sekali. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, jadi kita mungkin bisa sambung pada episode atau yang lain, waktu yang lainnya Pak Yai. Siap. Terima kasih. Demikian tadi yang kita sampaikan terkait tema pada sore hari ini agar menjadikan Ramadan kita dipenuhi betul-betul dengan keberkahan. Saya selaku host pada podcast Ngaji Sore Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Miftahul Huda Rawalu Banyumas, dalam membawakan acara ini apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.